Baik, terima kasih. Eh, Jojo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kak Seto di sana, saya hormati. Kemudian pembicara juga eh, ini Ibu Hikmawati, ya. Mana tadi ya? Ada tadi ya? Ya, Ada, ada. Pak. Ya. Ada. Kemudian saudara dan adik-adik para pengurus perisai, ya, baik di tingkat pusat maupun dari daerah-daerah. Ya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan satu webinar, ya topik yang saya kira tetap saja menarik, ya, yaitu bagaimana anak-anak muda bisa memahami, ya, bisa memahami bangsanya dan memiliki sifat-sifat nasionalisme dan kebangsaan ke depan dengan belajar dari bagaimana tokoh-tokoh pada masa lalu yang perjuangannya begitu sangat sulit, ya, sangat sulit karena di tengah-tengah masa penjajahan mereka bergerak dengan sangat luar biasa, ya, dengan berbagai cara dan lahirlah Indonesia merdeka. Memang mungkin kalau dibayangkan tantangan pada masa lalu dengan tantangan pada masa sekarang sama saja beratnya, cuma pemahaman terhadap tantangan itu yang mungkin berbeda. Ya. Kemudian jenis tantangannya itu yang berbeda. Kalau kita refleks ke belakang, ini berkaitan dengan judul ini, apa yang menjadi contoh, saya kira ini Soekarno, anak biologis dan anak ideologis, ya itu ya. Ya. Saya kira Kak Seto nanti yang lebih khusus dengan itu, kemudian Ibu Hikmawati, tapi mungkin saya dari sisi politik dan kebangsaannya. Ya. Kalau kita lihat khususnya dari Syarikat Islam, ya, yang berdiri sejak 16 Oktober 1905, itulah awal mula pergerakan nasional, yaitu kesadaran yang lahir untuk menaikkan derajat, ya kaum pribumi pada saat itu, di mana kaum pribumi itu adalah dalam strata sosial ekonomi yang paling bawah dalam struktur strata sosial masa penjajahan Belanda. Jadi ada kehendak untuk menaikkan strata sosial ini dengan dua sekaligus, ya. Seperti dalam tujuan dari Syarikat Dagang Islam. Pertama, mengajarkan pengetahuan, khususnya pengetahuan agama Islam, ya, memberikan pemahaman terhadap mereka, karena pada saat itu pemahaman agama itu sangat sempit sekali, hanya menyangkut ubudiyah, hanya menyangkut ibadah, dan itu pun sangat sederhana begitu. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran untuk membangun kekuatan jaringan ekonomi. Karena itu tujuan yang keduanya adalah mau saling membantu dalam usaha. Jadi dua tujuan itulah yang secara selanjutnya melahirkan kesadaran nasional secara simultan, ya. Karena dengan menaikkan kesederajatan dalam ekonomi, walaupun itu bukan hal yang gampang, tapi memang harus dalam waktu yang sama membangun kecerdasan, ya, dan kemampuan dalam pendidikan. Ya. Karena itu kecerdasan dan menaikkan derajat ekonomi menjadi hal yang sangat penting. Nah, itulah tantangan mereka pada saat itu, ya. Tantangan mereka pada saat itu karena kondisinya memang demikian, itulah tantangan yang terberat. Jadi dalam dunia perdagangan ekonomi, dalam struktur sosial yang paling bawah, dalam hal pendidikan dan kecerdasan juga dalam struktur sosial yang paling bawah. Karena itulah, ya, mengapa dalam Undang-Undang Dasar kita itu dua hal yang pokok menjadi tugas pemerintahan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu problem yang paling pokok, ya, pada saat itu. Ya.
Dan itulah yang harus diatasi oleh negara yang akan dibentuk kira-kira begitu oleh para founding fathers itu, karena dua persoalan yang paling pokok itu. Nah, saudara, nah perkembangan selanjutnya ya, dari dua hal itu ternyata setelah kesadaran itu terbangun, maka tercipta kesadaran politik. Nah, kesadaran politik adalah kelanjutan daripada kesadaran untuk memperbaiki diri, kemudian belajar, memahami, ya, mencerdaskan, karena dengan dasar itulah terbangun kesadaran politik. Maka Serikat Dagang Islam pun berubah menjadi Serikat Islam karena tumbuh semakin banyak orang yang memahami persoalan, kemudian mendirikan satu sudah ada juga pas itu surat kabar dari Bumi Putra. Nah, itulah penyebaran ide-ide yang seterusnya memompa semangat untuk naik status gitu. Naik status tidak saja kederajatan ekonomi naik, kecerdasan, tapi juga status sebagai bangsa yang merdeka. Nah, contoh kasus saya ingin sampaikan di sini bagaimana tumbuhnya Soekarno kecil di Surabaya. Ya, kota Surabaya pada saat itu adalah kota pelabuhan yang sangat ramai. Lalu lalang kapal-kapal dagang internasional luar biasa ramai. Dan kota Surabaya adalah kota yang paling dinamis. Ya, kota dagang. Di situ pada saat awal-awal abad ke-20, 1900-an itu, di situ berbagai kelompok intelektual justru tumbuh di situ dengan sangat luar biasa. Dan kota Surabaya menjadi kota pergerakan. Nah, dalam ketika itulah Soekarno sekolah di Surabaya, ya, yaitu ketika umur 15 tahun, ya, dari walaupun Soekarno lahir dari Surabaya, tapi masa kecil cuma sebentar, kemudian ke Blitar bersama keluarganya, kemudian masuk HBS dalam umur 15 tahun ke Surabaya, dan dalam suasana kota yang demikian dinamis dan gejolak itulah Soekarno di situ. Kemudian hal yang lebih penting lagi, Soekarno tinggal di sebuah tempat kos tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Hos Cokroaminoto, yang sejak 1912 mengambil alih tampuk Serikat Islam menjadi pemimpin, ya, yang pada saat itu 13 bulan Januari, ya, paling tidak di rapat umumnya di Surabaya, Kongres pertama di Surabaya, sudah dihadiri oleh 50-an ribu anggota. Di rumah Cokro itulah Soekarno, demikian juga antara lain sama Aun, ya, Alimin, dan ada 5 orang di situ yang tinggal di rumahnya Hos Cokroaminoto. Anak-anak kos sekolah di sekolah-sekolah di Surabaya itu, mereka di samping sekolah tergembleng dengan sendirinya di rumah Hos Cokroaminoto, karena Hos Cokroaminoto adalah ketua Serikat Islam yang aktivisnya sangat luar biasa pada saat itu. Organisasi ini menjadi organisasi yang sangat luar biasa karena sangat digandrungi oleh kaum bawah, ya, buruh, petani, rakyat kecil. Karena apa? Karena kehendaknya untuk kesederajatan sampai-sampai Raden Masnya tidak dipakai oleh Cokroaminoto, hanya mau mempergunakan nama Umar Said Cokroaminoto, tidak mempergunakan Raden Mas. Karena apa? Karena karena gerakan kerakyatan, kesederajatan inilah yang diperjuangkan oleh Hos Cokroaminoto. Karena dari pintu kesederajatan, ya, persamaan itulah untuk semangat kemerdekaan lahir. Semangat kemerdekaan untuk memerangi penjajah, karena penjajah kan tidak sederajat. Nah, itu digandrungi oleh rakyat Indonesia sangat luar biasa, petani, kaum terpelajar, dan lain-lain sebagainya. Mereka masuk menjadi anggota Serikat Islam. Nah,
apa ya catatan penting ketika di rumah Cokroaminoto? Kita bisa bayangkan dalam satu rumah itu betapa kerasnya diskusi anak-anak muda ini di rumah Cokroaminoto, dan mereka sering ikut makan bersama dengan Pak Cokro dan tamu-tamu Pak Cokro situ. Jadi mereka secara alamiah belajar tentang kesadaran kebangsaan. Tapi bukan itu saja. Bukan itu saja. Mereka pada saat itu buku-buku apapun yang beredar, ya, mereka baca semua, mereka lahap semua, dan kebetulan di depan Jalan Peneleh itu ada toko buku sejak zaman Belanda. Disitulah mereka membaca buku. Jadi Soekarno tumbuh sebagai seorang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi karena literasinya luar biasa. Bacaannya sangat luar biasa. Kemudian secara tidak langsung digembleng dalam rumah kebangsaan, di mana Cokroaminoto menjadi pusat gerak kebangsaan pada saat itu. Jadi disitulah berkunjung biasanya berbagai tokoh, ya, berbagai tokoh berkunjung ke rumah Cokroaminoto. Ya. Jadi diskusi tentang bagaimana memajukan Indonesia selalu hidup di situ, dan Soekarno tumbuh menjadi anak yang lahir sebagai anak yang sangat luar biasa milik kesadaran nasional karena pergaulannya, karena literasinya sangat luar biasa, dan disitulah tersemai semangat nasionalisme awal-awal yang terjadi di dalam pikiran dan perasaan Soekarno. 6 tahun tinggal di situ, 1915 sampai 1921. Masa remajanya dihabiskan di situ, ya. Masa-masa gejolak pemikiran di situ, dan mimpi-mimpinya lahir dari situ. Jadi, saudara, apa yang saya bisa katakan bahwa seorang pemimpin lahir tidak lahir dengan sendirinya, tapi lahir karena lingkungannya, ya, lahir karena keluarganya, kemudian lahir karena kemauan yang keras, lahir karena literasinya. Tanpa literasi, tidak bisa pemimpin itu lahir begitu saja. Karena itu kemampuan membaca dengan literasi ini menjadi sangat penting untuk melahirkan seseorang menjadi pemimpin. Jadi tidak bisa hanya mendengar saja. Kalau kita baca bagaimana riwayat Soekarno di Surabaya, berbagai buku-buku dia lahap. Bahkan menurut ini cerita baik di bukunya Amels maupun di bukunya Cindy Adams tentang Soekarno, bahwa ketika Soekarno duduk ya bersama dengan Cokro, dan Soekarno sangat kritis menanyakan apa saja tentang masalah nasib kaum Bumi Putra pada saat itu, tentang apa saja yang sangat kritis. Yang kritis, kenapa bisa sangat kritis begitu? Di samping karena lingkungannya sangat luar biasa di Surabaya, tapi bacaan-bacaan Soekarno itu yang sangat luar biasa. Nah, apa yang dikatakan oleh Soekarno bahwa dia gurunya adalah Cokroaminoto, gurunya sangat dihormatinya, dan memberikan hal yang sangat berharga bagi Soekarno, yaitu buku-bukunya Cokro. Buku-bukunya Pak Cokro. Jadi, sampai-sampai orang yang paling dipercaya oleh Pak Cokro untuk mewakili, kalau Pak Cokro tidak bisa hadir dalam rapat-rapat umum Syarikat Islam, minta diwakili oleh Soekarno. Dan Soekarno sering hadir dalam rapat-rapat umum, dan ketika pulang dari rapat-rapat umum itu, Soekarno berdiri di cermin, menirukan bagaimana pidatonya Cokro. Jadi, bagaimana semangat belajar anak muda yang sangat luar biasa. Nah, saya kira mungkin inilah tema seminar ini. Ya. Tema seminar ini, anak biologis dan anak ideologis. Anak ideologis itu lahir dari lingkungannya, anak biologis itu darahnya Soekarno, yang memang ada darah turunan yang sangat luar biasa, tapi tidak cukup dengan itu, lingkungannya yang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa sehingga tumbuh menjadi pemimpin dan proklamator.
pemimpin yang tidak pernah bisa dilupakan dan selalu diingat dalam sejarah Indonesia. Saya kira itu pengantar saya. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.